Kesepakatan itu terjalin di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon serta masih berlangsungnya negosiasi dengan Iran. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengklaim Israel dan kelompok Hizbullah telah sepakat menghentikan serangan. Kesepakatan itu terjalin di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon serta masih berlangsungnya negosiasi dengan Iran. Dalam unggahannya di media sosial pada 1 Juni lalu, Trump mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump juga menyebut telah melakukan komunikasi melalui perwakilan dengan kelompok Hizbullah. Trump menyebut Netanyahu setuju membatalkan operasi militer skala besar ke Lebanon. Sementara Hizbullah diklaim menyetujui penghentian seluruh aksi penembakan. Trump juga mengatakan pembicaraan dengan Iran terus berlangsung dengan cepat setelah sebelumnya sempat disebut mengalami hambatan akibat operasi militer Israel di Lebanon. Namun kemudian Trump tampak meragukan klaim gencatan senjata tersebut. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Lebanon dan menewaskan sedikitnya 17 orang. Israel terus menyerang Lebanon meski gencatan senjata dan perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat masih berlangsung. Selain menewaskan 17 orang, serangan Israel kali ini juga mengakibatkan 64 orang luka-luka. Adapun serangan kali ini menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan pada Selasa kemarin waktu setempat. Jatuhnya korban jiwa terbaru ini terjadi ketika pejabat Lebanon dan Israel mengadakan putaran keempat pembicaraan yang disponsori Amerika Serikat di Washington. Perundingan tersebut diadakan untuk menjaga pelaksanaan gencatan senjata dan mengatasi masalah keamanan yang belum terselesaikan. Israel terus melakukan serangan udara dan serangan darat hampir setiap hari di Lebanon meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April lalu dan kemudian diperpanjang oleh Amerika Serikat hingga awal Juli mendatang. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Menurut Dasko, perombakan pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional ini membuktikan jika pemerintah mendengar masukan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dasko meminta ada evaluasi dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis usai pergantian pimpinan baru di tubuh Badan Gizi Nasional. Perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional ini juga diharapkan tidak menghambat pelayanan MBG yang sudah berjalan. DPR juga meminta pergantian ini bisa memaksimalkan pelaksanaan program terutama di daerah 3T. Dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BKN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera di. Ya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM di tanah air usai perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Hal ini menjawab ramainya isu kenaikan pajak UMKM di media sosial. Menteri Maman Abdurrahman membantah ramainya isu yang menyebutkan kenaikan pajak penghasilan final atau PPh bagi pelaku UMKM. Maman memastikan dalam perubahan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Di mana dalam aturan tersebut pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dikenakan pajak 0%. Sedangkan UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun, pajak yang dikenakan tetap 0,5% dari omset. Meski demikian, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas PPh final 0,5% untuk UMKM di mana adanya praktik
pencegahan atau maksud kami pemecahan badan usaha agar pengusaha tetap masuk kategori UMKM dan menikmati tarif pajak final 0,5%. Itu mengenai pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya ingin luruskan terlebih dahulu, tidak ada perubahan, bahkan kenaikan pajak terhadap usaha mikro, terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu. Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi. Jadi yang pertama bagi omset untuk usaha mikro kecil yang omsetnya di bawah 500 juta 0%. Tapi bagi omset yang di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5%. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 0,28% secara bulanan. Ya, adapun secara tahunan Indonesia mencapai inflasi 3,06% yang disumbang oleh kenaikan makanan, minuman, dan tembakau. BPS mencatat tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 0,28% secara bulanan, naik dari posisi April yang sebesar 0,13%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Puji Ismartini menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 3,06%. Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39% dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas penunjang inflasi utama kelompok ini adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,08%, minyak goreng dan bawang merah 0,04%, tomat 0,03% dan beras dengan andil inflasi 0,02%. Adapun komoditas lain yang juga menyumbang terhadap inflasi antara lain bahan bakar rumah tangga 0,03% dan tarif angkutan udara 0,02%. Pada Mei 2026, terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. Secara tahun ke tahun atau YoY, terjadi inflasi sebesar 3,08% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,35%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Dari sisi wilayah, BPS mencatat sebanyak 31 provinsi mengalami inflasi, sementara 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%. Sebaliknya, deflasi terdalam terjadi di Gorontalo mencapai 0,96%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.